Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabiril muta'al المحمود على نعمه وآلائه في كل الأزمان والأحوال المتصف بقدرته وعظمته والجلال نحمده سبحانه ونشكره بالغدو والآصال أشهد أن لا إله إلا الله وحده الأحد الصمد لا كفوا له ولا شريك بالمثال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المصطفى صلى عليه الله وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فاسمعوا قوله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في الشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Keluargaku, Allahu Akbar. Lafal takbir ini bukanlah sembarang untayan kata, tak sekedar lantunan yang didendangkan dan enak didengar telinga, atau hanya kalimat yang dapat menenteramkan jiwa saja. Tetapi kalimat ini lebih hebat dari itu, yang merupakan pernyataan diri bahwa Allah lah yang maha besar, bukan yang lain, bukan masalah hidup, bukan urusan kerja, bukan, yang besar itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan yang merubah cara bersikap dan bertindak. Walillahil hamd. Milik Allah lah segala puji. Bagaimanapun kondisinya, kita terus bersyukur kepada Allah. Diberi nikmat kita bersyukur, bahkan diberi musibah pun kalau kita kaji mendalam, kita akan melewatinya dengan sabar, ridha dan syukur kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keluargaku, berbahagialah. Dan memang terlihat wajah bahagia terpancar dari semua wajah. Ayah yakin ini dikarenakan sebab hari ini kita dapat menuntaskan satu perintah Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Dan memang begitu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walis-shaimin farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Saat fitri berbuka, ia berbahagia dengan fitrinya, dan ketika bertemu dengan Rabb-nya sebab puasanya. Masya Allah. Kita senang bisa kembali fitri, bersih dan suci dari dosa lagi. Bahkan akan dijanjikan masuk surga khusus, yaitu Rayyan, dan bertemu dengan Allah. Sungguh inilah kebahagiaan hakiki, bertemu dengan Sang Khalik Allah Azza wa Jal. Namun ayah ingin memastikan, jangan sampai kebahagiaan kita ini palsu. Orang bahagia, kita juga bahagia, tapi yang kita bahagiakan tidak jelas. Seperti ada orang yang merasa bahagia di hari ini, padahal selama Ramadan ibadahnya keteteran, puasanya asal-asalan, tarawihnya ogah-ogahan, baca Quran hanya kapan-kapan, lalu dia juga bahagia. Bahagia apaan? Palsu itu namanya, kawan. Tapi ayah yakin, sebab kita selama Ramadan hanya di rumah saja, ayah lihat langsung bagaimana kesungguhan kita di Ramadan kali ini. Insya Allah, kebahagiaan kita ini adalah asli, bukan rasa-rasanya saja. Inilah hikmah di antara kita di rumah saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keluargaku, di awal ayah sudah bacakan Quran surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini menjadi pesan utama yang ingin ayah sampaikan di hari yang mulia ini. Pertama, Allah mengawali ayat ini dengan seruan,
Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan yang sama ditujukan untuk perintah berpuasa dalam surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah panggilan untuk kita yang memiliki iman di hati. Tentu yang merasa terpanggil adalah orang yang memiliki iman, dan kita yang ada di rumah ini adalah bagian orang-orang merasa terpanggil itu. Karenanya yang kedua, Allah melanjutkan firman-Nya, Ati'ullah. Taatilah Allah. Dalam tafsir Jami'ul Bayan dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha rabbakum fima amarakum bih wa fima nahakum anhu. Ati'ullah adalah patuh dan taatlah pada Rabb kalian terhadap apa saja yang diperintah dan apa saja yang dilarang. Rasanya ini sudah kita biasakan selama Ramadan ini. Allah perintah kita berpuasa, kita sudah penuhi itu. Allah larang untuk tidak makan dan minum di siang harinya, pun sudah kita penuhi. Inilah wujud nyata ketaatan itu. Alhamdulillah. Ketiga, wa ati'ur rasul. Taatilah Rasul. Bagaimana caranya? Dahulu para sahabat saat Nabi Muhammad SAW masih hidup bersama mereka, maka ketaatannya adalah mendengar dan mematuhi apa saja yang beliau sampaikan. Kita tidak bertemu beliau di dunia ini. Semoga Allah berkenan mempertemukan kita dengan beliau dan bisa bersama di Firdausnya. Amin ya Rabbal Alamin. Maka ketaatan kita adalah mengikuti sunnah-sunnahnya. Selama Ramadan, Nabi SAW anjurkan qiyam Ramadan, tarawih di malam harinya. Ini selalu kita lakukan. Memperbanyak sedekah, ini juga kita amalkan dan sudah kita salurkan. Membaca Al-Quran, tiap malam Nabi murajaah bersama malaikat Jibril alaihissalam. Kita juga sudah mengkhatamkan membaca Al-Quran. Bahkan ada yang khatam berkali-kali. Ini bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Allahu Akbar, walillahil hamd. Keempat, wa ulil amri minkum. Taatlah kepada pemegang kekuasaan, ulil amri di antara kalian. Keluargaku, siapa itu ulil amri? Ayah mencoba mengkajinya di 3 kitab tafsir utama. Jami'ul Bayan At-Tabari, Ma'alimut Tanzil Al-Baghawi, dan Tafsir Quranul Azim Ibnu Katsir. Ringkasnya, ulil amri itu adalah umara, pemimpin dan ulama. Poin ini menjadi perhatian bagi kita saat ini. Di tengah pandemi ini, pemimpin yang sah dan majelis ulama lah menjadi pegangan kita untuk dipatuhi dan ditaati. Lebih nyaman dan tenang terasa jika kita beramal dengan ilmu. Kita salat dan beribadah di rumah ini bukanlah sebab kita adalah keluarga yang takut. Bukan. Akan tetapi kita adalah keluarga yang ingin taat sama Allah, Rasulnya, dan ulil amri. Inilah kewajiban kita. Dan kita hanya berpindah melaksanakan satu sunnah ke sunnah lainnya. Nabi Muhammad SAW berpesan, An Abi Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sayalikum ba'di ulah, fayalikumul barru bi birrihi, wal fajiru bi fujurihi, fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haqq, wa sallu wara'ahum, fa in ahsanu falakum wa lahum, wa in asa'u falakum wa alaihim. Akan datang setelahku pemerintah yang baik akan memimpin kalian dengan kebaikannya, pendosa akan memimpin dengan keburukannya. Maka dengar dan patuhlah pada apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Tetaplah salat di belakang mereka. Jika mereka baik, maka kalian mendapatkan balasan baik, dan juga mereka. Jika mereka berbuat buruk, kalian tetap dibalas kebaikan ketaatan kalian. Mereka dibalas atas keburukannya. Selama pemerintah yang sah, kita wajib sami'na wa ata'na. Kita tak akan terpengaruh dengan berita dugaan bahwa virus ini adalah bikinan atau semacamnya. Atau terpengaruh dengan ramainya pasar dan mal. Di sisi lain kita dilarang ke masjid. Kesalahan yang dilakukan orang lain tak akan menggoyahkan kebaikan yang sudah kita biasakan. Ingatlah keluargaku, orang baik akan melakukan kebaikan, orang jahat akan melakukan kejahatan. Kita tetap sabar dan taat dengan maklumat MUI dan instruksi pemerintah kabupaten kota kita.
Itulah kenapa sholat id dan beribadah lainnya di rumah saja. Kita sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, dan sayang kepada orang lain, terutama tenaga medis yang langsung berhadapan dengan virus ini. Dengan kita di rumah, maka kita telah meringankan kerja mereka. Akhir ayat ini memberikan pelajaran. فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, pada Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Keluargaku, ketaatan demi ketaatan sudah kita lakukan. Taat sama Allah, Rasulnya, dan ulil amri. Simak nasihat ayah. Jadikan ketaatan ini menjadi jati diri kita. Ketaatan yang hanya berakhir saat ajal telah tiba. Ketaatan yang bukan musiman. Ramadan datang, kita taat, ibadah meningkat. Ramadan berlalu, iman pun jadi layu. Itu bukan kita, wahai keluargaku. Kita adalah keluarga yang taat hingga maut mendekat. Ya Allah, Engkau adalah saksi bahwa aku telah menyampaikannya kepada keluargaku. Allahu Akbar walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, mari kita berdoa dan silahkan diaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, juga dosa kedua orang tua kami. Rahmati mereka sebagai mereka menyayangi kami saat kecil. Wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ampuni juga dosa saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan lainnya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyujuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.